Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novel Harlansyah dengan nomor NIM 12570500057. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan kembali terkait rangkuman yang telah saya buat dari materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen Dede Sutisna MPDI. Bab ini menjelaskan tentang qawaru al-lughatu al-arabiyah, yang berarti tata dalam bahasa Arab. Tata dalam bahasa Arab sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama itu adalah hurufun atau huruf, yang kedua kalimatun atau kata, dan yang ketiga adalah jumlah atau kalimat. Untuk hurufun atau huruf sendiri tidak terlalu dibahas di sini karena sudah dibahas sebelumnya. Hurufun ini terdiri terutama dalam bahasa Arab itu terdiri dari huruf hijaiyah, yaitu huruf alif hingga ya. Kemudian lanjut kepada kalimatun atau kata. Kata sendiri dalam bahasa Arab ini merupakan suatu lafaz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan memiliki makna tertentu. Sebagai contoh, pada kata talibun yang terdiri dari huruf ta, alif, lam, dan ba, yang berarti atau memiliki makna pelajar. Nah, kata dalam bahasa Arab ini sendiri kemudian dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim. Isim sendiri merupakan lafaz yang menunjukkan makna suatu benda atau sifat yang tidak terikat oleh waktu. Contohnya adalah muhadirun, yang berarti dosen. Nah, apabila kita tidak tahu makna dari suatu kata itu, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan kata itu ke dalam isim atau bukan? Maka ada beberapa ciri yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah kata tersebut termasuk ke dalam isim ataupun bukan. Ciri yang pertama, isim biasanya diawali dengan alif lam. Ciri yang kedua, isim biasanya diakhiri dengan ta marbutah atau alif dan ta. Ciri yang ketiga, isim biasanya diakhiri dengan tanwin, baik fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Ciri yang keempat, isim biasanya diakhiri dengan harokat kasrah. Dan ciri yang terakhir dari isim adalah biasanya berbentuk alamun atau nama. Sebagai contoh, Ahmad ataupun Fatimah. Untuk jenis kata yang kedua yaitu adalah fi'il. Fi'il merupakan setiap lafaz yang menunjukkan terjadinya sesuatu kejadian ataupun suatu kegiatan pada waktu tertentu. Nah, fi'il ini sendiri dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada fi'il madi, yaitu suatu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Yang kedua adalah fi'il mudhari, yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang atau akan terjadi. Dan fi'il amr atau kata yang menunjukkan suatu perintah. Untuk fi'il sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu biasanya diawali dengan huruf alif, nun, ya ataupun ta, seperti af'alu, naf'alu, yaf'alu ataupun taf'alu. Nah, untuk ciri yang kedua adalah memiliki bentuk yang sama dengan fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5 itu yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ciri fi'il yang ketiga biasanya diawali dengan huruf qad, sin ataupun saufa. Untuk ciri yang keempat diawali dengan huruf nasab. Huruf nasab ini apa? Huruf nasab ini contohnya seperti an, lam, lan ataupun in. Ciri dari fi'il yang kelima biasanya diakhiri dengan kata ta, baik ta dengan harokat sukun, ta dengan harokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Untuk ciri yang terakhir yaitu biasanya fi'il ini diakhiri dengan harokat sukun. Nah, untuk jenis kata yang ketiga yaitu al-harfu atau huruf. Berbeda dengan yang di awal, huruf di sini merupakan bagian dari al-kalimatun atau kata. Huruf atau al-harfu di sini merupakan lafaz yang tidak memiliki makna, namun bisa memiliki makna apabila disambung dengan huruf yang lainnya. Sebagai contoh, fi, min, ila ataupun an. Selanjutnya setelah al-kalimatu wan warha adalah al-jumlatu wan warha, yaitu kalimat dan macam-macamnya. Kalimat merupakan kumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Nah, sebagai contoh dari kalimat ini sendiri adalah ana thalibun. Ana thalibun terdiri dari dua kata, yaitu ana dan thalibun, dan memiliki makna yaitu
saya adalah seorang pelajar. Al-jumlah atau kalimat sendiri ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang terdiri dari kalimat yang diawali dengan kata fi'il, dan yang kedua adalah jumlah fi'il ismiyah, yaitu kalimat yang tidak diawali dengan kata fi'il. Untuk contoh dari jumlah fi'liyah itu, yang pertama adalah qara'a Ahmad Al-Quran. Qara'a Ahmad Al-Quran terdiri dari 3 kata, yaitu qara'a, Ahmad, dan Al-Quran, dan diawali dengan kalimat fi'il, yaitu qara'a, yang artinya membaca. Contoh selanjutnya adalah contoh untuk kalimat ismiyah, yaitu kalimat yang tidak diawali dengan fi'il. Kalimat yang tidak diawali dengan fi'il ini bisa dua tadi. Yang pertama diawali dengan isim, contohnya seperti ana talibun yang diawali dengan kata ana yang merupakan isim. Untuk contoh yang kedua adalah kalimat yang diawali dengan huruf. Sebagai contoh, fiyal fasli talibun wa ustadun, yang diawali dengan kata fi yang termasuk ke dalam kata huruf. Dan perlu diperhatikan bahwa patokan kalimat di dalam bahasa Arab itu bukanlah tanda titik, karena biasanya dari awal kalimat hingga ke kata titik itu mengandung beberapa kalimat. Selain itu juga biasanya pada teks bahasa Arab tanda titik itu jarang dijumpai, dan biasanya dijumpai hanya pada akhir dari suatu teks. Mungkin cukup sekian rangkuman yang saya dapat dari video yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.